Puji syukur bagi Tuhan, kita akan sama-sama memasuki ibadah hari ini. Ibadah yang merupakan peringatan akan kenaikan Kristus ke surga. Sebagai umat yang percaya Tuhan, biar hari ini kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita harus tetap ada dalam kasih Kristus, dan kita tetap mengingat akan tokoh itu, yaitu Yesus Kristus, yang mau turun ke dalam dunia dan menjadi Bapa, hidup selama sekian tahun, lalu berkorban mati ganti kita, bangkit, lalu naik ke surga. Dan hari ini kita sedang memperingati akan hari kenaikan Yesus. Peringatan ini akan mengangkat kita pada satu janjinya, bahwa akan kembali Ia akan datang menjemput kita di awan-awan yang bermain. Sebagaimana Ia pergi di sana, seperti itu Ia akan datang dan menjemput kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan Engkau menyatakan cinta kepada kami. Bapa, kami datang kepadamu menyembah-Mu. Bagaimana kami membayar kasih-Mu yang begitu besar? Setidaknya kami hanya bisa bersyukur kepadamu yang pujian penyembahan ini. Kami sedangkan syukur kami dalam tangan-Mu, ibadah kami, penyembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Sucikan dan teruskan hidup jiwa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Haleluya. Kau melaku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Maka menjadi dan hayat di dalam Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu,
takkan goyah, sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku selamanya aku yang luar biasa. Kenapa kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan bersyukur kepada-Mu? Sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terkasih Tuhan, terlalu baik sungguh Engkau, cinta-Mu yang begitu luar biasa. Kami menyatakan syukur kami kepada-Mu, sebab betapa besar baiknya Engkau. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan sujud padamu, ku naikkan syukur padamu, sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
bagiku. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, segalanya bagi-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih buat kebaikan, buat pengorbanan, buat kasih-Mu, buat karunia-Mu yang besar, buat seluruh rangkaian apa yang telah Kau kerjakan bagi kami. Sampai Engkau pergi dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, memberi jaminan kehidupan kekal, ada kekekalan, bahkan Engkau menjadi juru siapa atas kami. Dan kami menyerahkan hidup kami semasa kami di bumi untuk kami tetap setia, menyatakan kasih kami kepada-Mu sampai kami berjumpa dengan Engkau. Inilah pujian kami, rasa syukur kami kembalikan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan bersama untuk peristiwa kenaikan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Hari ini biarlah kita semua ada di dalam kondisi yang paling sehat secara fisik, secara kerohanian, dan secara mental. Kita percaya sekali Roh Kudus yang akan segera kita peringati juga akan memberikan kita pertolongan untuk menghadapi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami agar seperti tanah yang subur, kami bisa menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati untuk dibentuk, diingatkan, dikuatkan. Berkatilah sinyal, kuota, gadget, listrik, dan kondisi cuaca di tempat kami masing-masing, supaya penyampaian kebenaran firman-Mu akan secara maksimal kami terima. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi dan memberkati kami. Amin. Saudara yang saya kasihi, pada tahun 1947 ada seorang penginjil terkenal yang bernama Smith Wigglesworth. Dia hidup dari tahun 1859 dan pada tahun 1947 dia meninggal dunia. Ini penginjil yang luar biasa dan begitu terkenal, berasal dari Inggris. Pada saat dia meninggal dunia dan jenazahnya masih ada di rumah, istrinya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bangkitkanlah suamiku." Lalu kemudian Tuhan mengabulkan doanya dan suaminya bangkit, saudara-saudara. Pada saat bangkit, istrinya senang sekali. Namun kemudian suaminya berkata kepada istrinya, "Hai istriku, mengapa engkau meminta Tuhan membangkitkan aku?" "Loh, karena aku merasa aku belum siap untuk engkau tinggalkan." Lalu Smith berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa di surga itu begitu indah dan aku sudah merasakannya. Di surga luar biasa tempatnya daripada di bumi ini. Sekarang izinkan aku kembali lagi ke surga. Izinkan aku untuk berpisah dengan engkau."
Singkat kata, dia akhirnya meninggal dunia, saudara-saudara. Satu peristiwa yang sangat menarik sekali dan luar biasa, menyatakan kebesaran Allah, kekuatan doa. Namun di satu sisi ada kisah lucunya. Seseorang biasanya akan suka sekali untuk bisa hidup kembali, namun dia tidak. Dia memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga, tempat yang menjadi tujuan orang-orang percaya. Saudara, kita senang sekali ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya merasakan kembali kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka yang begitu nyata. Nah, namun saudara-saudara, Tuhan harus naik ke surga. Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, apa yang terjadi? Maka segala sesuatu yang Dia janjikan tidak akan pernah terjadi. Menolak berpisah dengan Tuhan, itu berarti murid-murid tidak akan mengalami penggenapan janji. Oleh sebab itu, judul khotbah saya adalah biarkan Yesus naik ke surga. Karena dengan Dia naik ke surga, maka ada banyak janji yang bisa digenapinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa sih janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita? Ada setidaknya 2 janji, Bapak Ibu, yang Dia berikan kepada kita ketika Dia naik ke surga. Janji pertama adalah Dia berjanji untuk memberikan surga kepada kita. Dia berjanji untuk menyediakan tempat di surga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan bagi saya. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 dan yang ketiga sampai ketiga. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji yang Tuhan akan berikan kepada kita, namun dengan syarat Tuhan Yesus harus naik. Satu tempat yang dirindukan oleh semua orang yang percaya adalah surga. Sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Nuh, orang berusaha untuk mencapai surga dengan berbagai macam cara. Mereka mendirikan menara Babel. Dengan usaha mereka berusaha untuk mencapai surga. Hingga hari ini pun ada banyak kepercayaan yang yakin bahwa dengan usahanya dia bisa mencapai surga. Dengan perbuatan baik, dengan melakukan tindakan-tindakan heroik, dengan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, seperti memberikan nyawanya, atau istilahnya berjihad. Lalu ada cara-cara di mana mereka melakukan segala perbuatan-perbuatan luhur dengan harapan akan mencapai surga itu. Ada juga yang meyakini bahwa ketika seseorang meninggal dan anggota keluarganya mendoakan, diyakini bahwa doa itu akan membawa dia ke surga.
Semua orang berharap untuk bisa ke surga, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Namun hanya satu pribadi yang bisa memberikan kepastian akan surga kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu surga menjadi milik saya dan milik saudara. Jangan lepaskan surga. Jangan jual surga. Jangan tinggalkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita menerima jaminan hidup kekal. Bahkan ketika kita sedang ada di dunia ini, kita punya jaminan itu, yaitu surga. Tidak ada keyakinan yang bisa berani memberikan kepastian itu. Hanya agama yang meyakini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang memberikan kepada setiap orang yang percaya keyakinan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada tahun 1969 ada proyek yang luar biasa sekali dari Amerika Serikat, yaitu proyek meluncurkan Apollo 11 ke bulan. Satu proyek yang luar biasa, dan Bapak Ibu beberapa mungkin pernah mendengar hal ini atau mungkin pernah lihat di televisi tahun 69. Televisi waktu itu hitam putih, dan kita menyaksikan di Dunia Dalam Berita kisah nyata di mana Apollo 11 diterbangkan ke bulan, dan kemudian Michael Collins sebagai awak yang ada di situ merasakan bagaimana pesawat itu, roket itu mendarat dengan sempurna di bulan. Tidak ada orang yang bisa mengira bahwa ada manusia bumi mencapai bulan. Pada saat peluncuran itu, ada seseorang yang bernama Charlie Smith, orang yang tertua pada masa itu, yang dia lahir tahun 1842 dan masih hidup pada tahun 1969. Berarti dia berusia lebih dari 100 tahun, hampir 120 tahun. Waktu dia menyaksikan itu, dia berkata, "Saya tidak pernah menduga bahwa ada manusia yang bisa mencapai bulan." Seseorang penulis bernama Brent Bridge mengatakan, berkomentar terhadap peristiwa nyata ini. Dia berkata, "Ini adalah satu cerita kumpulan para ahli teknik yang mencoba mencapai surga." Saudara yang saya kasihi, ada usaha-usaha secara fisikal, ada usaha-usaha secara spiritual untuk orang mencapai surga. Apa yang dikatakan Brent Bridge itu adalah perkataan yang bersifat hiperbola, karena tidak mungkin sebuah roket akan mencapai surga itu. Namun usaha-usaha spiritual itu tetap dilakukan oleh umat manusia dengan berbagai macam cara untuk mencapai surga. Tetapi saudara yang saya kasihi, surga itu sudah menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Pegang itu. Jangan pernah lepaskan surga. Jangan pernah engkau mengingkari bahwa engkau telah memilikinya. Saudara yang saya kasihi, ada janji yang kedua yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Apa janji itu? Yang kedua adalah di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16,
Maksud saya, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji yang pertama adalah Dia menyediakan surga bagi kita. Janji yang kedua, Dia memberikan kepada kita penghibur, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat Yesus ada di dunia, Dia terbatas dengan kemanusiaannya. Dia tidak bisa hadir di segala tempat di waktu yang sama. Namun ketika Dia naik ke surga, Dia berjanji untuk menyertai saya dan saudara di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di dalam semua yang kita kerjakan di dunia ini. Dia berjanji ingin masih mau bersama-sama dengan kita. Namun Dia tidak bisa melakukan dengan tubuh kemanusiaannya. Oleh sebab itu ketika Dia naik ke surga, Dia berjanji, Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Saudara yang saya kasihi, ketika di masa pandemi ini yang dimulai di Indonesia, diberitakan secara resmi pada tanggal 2 Maret tahun lalu, dan sekarang telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Tidak pernah orang menduga, dan kita masih seperti seolah di dalam mimpi. Saya 2 hari lalu masih mengatakan kepada suami saya, tidak menyangka ya, kita ini hidup di sebuah masa yang suatu saat akan menjadi pelajaran sejarah dunia. Kita ada di masa ketika dunia dilanda tsunami COVID-19. Di banyak negara telah mengalami gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Dan Indonesia kalau dibiarkan tidak ada pembatasan, maka Indonesia pun akan mengalami gelombang-gelombang hebat seperti di India. Oleh sebab itu, makanya pemerintah pusat berusaha supaya di hari Lebaran ini tidak terjadi mudik besar-besaran atau dilarang mudik, dipersulit, diperketat proses mudiknya agar tidak terjadi seperti di India. Dan di India sudah mengalami banyak sekali penurunan jumlah penduduk. Cina demikian juga. Tidak seperti dulu mereka banyak sekali memiliki penduduk, sekarang mulai berkurang. Jangan-jangan suatu saat Cina tidak lagi menjadi negara nomor 1 penduduk terbanyak di dunia. Saudara yang saya kasihi, itu juga melanda kita. COVID-19 telah melemahkan ekonomi, bahkan melemahkan spiritualitas kita, melemahkan mental kita. Kita menjadi begitu parno, panik, cemas, khawatir, gelisah. Di awal-awal kita mengalami semuanya itu. Mau ini takut, mau itu takut. Lama-lama sudah mulai gak ketakutan lagi. Tetapi dampak pandemi terhadap ekonomi masih terasa, Bapak Ibu. Sri Mulyani mengatakan bahwa di masa pandemi ini diperkirakan bisa sampai 4 juta orang berpotensi menjadi miskin. 5,2 juta orang akan menganggur. Mungkin itu terjadi di jemaat Tuhan di tempat ini. Pikiran kita menjadi kacau, kita menjadi takut, kita menjadi cemas. Bagaimana menghidupi keluarga, bagaimana ekonomi, harus terus berputar di rumah ini. Gereja-gereja mengalami kesulitan keuangan. Gereja-gereja kecil, mereka tidak bisa mengadakan ibadah online, tetapi untuk mengadakan ibadah onsite,
pemerintah mengadakan pembatasan-pembatasan. Gereja yang besar, yang ada di ruko, yang menyewa hotel, mereka harus melakukan ibadah online. Persembahan tidak banyak seperti biasanya. Akhirnya mereka mengeluarkan ongkos-ongkos untuk sewa hotel, untuk sewa rumah makan, untuk sewa mall. Namun pemasukan tidak sebanyak sebelumnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan, saudara, dengan kondisi seperti ini? Banyak negara-negara yang sudah kewalahan dengan kondisi ekonomi mereka. Saudara, diakui atau tidak diakui, kita pernah mengalami ketakutan itu di masa-masa pandemi ini. Pada saat kita takut, pada saat ketakutan itu menguasai hidup kita, apakah kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, mengingatkan kita akan firman-Nya? Di dalam kisah Yohanes juga, di dalam Injil Yohanes ini, kita menyaksikan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang menderita, yaitu ketika Lazarus meninggal. Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah saya dan saudara ketika kita mulai merasa ketakutan, kita mulai merasa beban yang begitu berat di masa pandemi ini. Ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, hutang makin banyak, usaha tidak bisa berjalan dengan lancar, sekolah anak-anak tetap dibayar, kebutuhan akan makanan semakin meningkat. Apalagi lebaran ini, semua biaya-biaya meningkat, berubah harganya. Kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Apakah kita mengizinkan Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita? Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajar kita untuk kita tenang, kita percaya, untuk meyakini bahwa Roh Kudus mampu menguasai kegelisahan hati kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Hari-hari ini ketika menjelang peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari lagi, suami saya berkata kepada anak-anak betapa pentingnya Roh Kudus. Ketika orang tua sudah tidak lagi bersama-sama dengan anak-anak, dan anak-anak kemudian tumbuh besar, ada di tempat lain, orang tua tidak bisa lagi mengawasi seperti sekarang. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan anak-anak untuk melakukan kebenaran. Ketika anak-anak mengalami kesulitan hidup, Roh Kudus menolong untuk memberi kekuatan. Ketika anak-anak kemudian mengalami masalah di sekolah mereka, di masa depan mereka, Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan kemampuan, daya tahan. Ketika anak-anak melayani Tuhan, Roh Kudus yang memberikan karisma, Roh Kudus memberikan karunia agar anak-anak melayani Tuhan dengan penuh kuasa, bukan hanya sekedar keterampilan. Oleh sebab itu, hari-hari ini sebelum peristiwa 10 hari berdoa biasanya kami untuk peristiwa Pentakosta, kami sudah membawa anak-anak dan suasana rumah ini dalam atmosfer pengharapan akan datangnya kepenuhan atau baptisan Roh Kudus kepada anak-anak kami. Tahun lalu salah satu anak kami yang masih kecil hampir saja dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, itu pun terjadi. Dan ini terus kami doakan setiap malam, agar anak-anak mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Bagi yang sudah mengalaminya, teruslah minta supaya kepenuhan, terus kita mengalami semangat di dalam Kristus, mengalami semangat di dalam Roh Kudus. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus sebenarnya kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita penghiburan ketika kita penuh dengan semua masalah-masalah ini, Bapak Ibu. Roh Kudus menghiburkan kita, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Karena betul,
Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ini bersyukur hari-hari ini. Saya bersyukur sekali hari-hari ini karena saya merasakan sekali bagaimana saya bangun pagi dengan damai sejahtera. Saya tidur malam dengan damai sejahtera, bukan karena uang, bukan sama sekali. Karena saya merenungkan, saya bersyukur, saya ini punya kepastian keselamatan. Saya ini sudah memiliki surga. Saya ini sudah memiliki Roh Kudus. Itu yang patut saya syukuri. Sehingga ketika kegiatan kehidupan saya sehari-hari, saya tidak perlu khawatir lagi seperti orang yang masih harus mencari jalan keselamatan, yang masih ragu, yang masih tidak tahu akan semua yang saya lakukan ini untuk apa. Tetapi saya, saudara, Bapak Ibu semua, di dalam Yesus, kita sudah memilikinya. Kita tenang di dalam menjalani hidup ini, karena apa yang kekal itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Jika yang nanti telah diberikan kepada saya dan saudara, jika yang kekal, hidup kekal itu telah diberikan kepada saya dan saudara, apakah Dia tidak akan memberikan kepenuhan jasmani pada hari ini? Saya yakin sekali Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan kepada kita. Apakah kita perlu takut untuk masa depan anak-anak secara jasmani? Kalau yang masa depan secara kekal saja Dia sudah berikan kepada kita, Dia juga akan menjamin masa depan anak-anak kita, cucu kita. Tidak usah khawatir. Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa beruntungnya kita untuk sesuatu yang kekal, yaitu surga. Dia sudah berikan. Untuk hidup hari ini Dia sudah berikan, yaitu Roh Kudus-Nya. Dan kedua jaminan ini bisa kita peroleh kalau kita mengizinkan Dia pergi ke surga. Yesus naik ke surga, dan hari ini kita memperingatinya. Dengan demikian Dia bisa memberikan kepada kita jaminan hidup kekal dan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Namun tidak berhenti di situ saja. Sebagai wujud dari kita menghidupi peristiwa kenaikan Yesus, betapa bahagianya dan tenangnya kita memiliki Roh Kudus dan hidup kekal. Ayo kita sama-sama memberitakan Injil, memberitakan kepada orang-orang yang ada di dunia sana yang belum percaya pada Tuhan Yesus, agar mereka menerima hidup yang kekal. Kalau saya memperhatikan orang-orang yang ada di India, ketika mereka bersusah payah mencari rumah sakit, mencari ventilator, mereka ada di jalan-jalan, mereka ada di mobil-mobil, di bajai, mencari ventilator yang memberikan kepada mereka daya tahan hidup secara fisik. Begitu mereka membutuhkan ventilator. Bapak Ibu saya kasih, apakah kita seperti orang-orang India yang mencari jaminan hidup fisik mereka, yaitu ventilator? Apakah kita juga tetap punya semangat untuk mempertahankan hidup spiritual kita, yaitu mempertahankan surga, mempertahankan hidup kekal itu? Apakah kita mencari Roh Kudus seperti orang-orang India ini mencari ventilator? Kita kadang berusaha mencari jaminan hidup jasmani kita, tapi apakah sesuatu yang bersifat spiritual yang sudah dianugerahkan kepada kita, yaitu surga dan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita, penghiburan, kekuatan, apakah itu kita cari seperti kita mencari ventilator? Jawabannya Bapak Ibu dan saya tahu. Hari-hari ini, 10 hari ke depan, mari kita bersama-sama mempertahankan apa yang sudah kita miliki, yaitu Roh Kudus, untuk kita mengalami kepenuhan. Bagi yang belum mengalami baptisan, kita mencari Roh Kudus itu dengan doa, berpuasa. Bagi yang sudah mengalami kepenuhan, mintalah lagi kepenuhan itu di dalam diri kita, karena itu penting sekali Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita berdoa. Mari kita menghayati peristiwa kenaikan ini dengan terus kita mempertahankan surga yang sudah kita miliki. Kita mengharapkan Roh Kudus terus menghibur dan menguatkan kita, dan kita memberitakan kepada dunia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau naik ke surga. Dengan demikian Engkau memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal, yaitu menyediakan tempat bagi kami di surga, dan memberikan kepada kami Roh Kudus. Kami mau supaya hidup kami, seumur hidup kami, tetap memegang hidup kekal itu. Dan kami tidak melupakan Roh Kudus yang menjadi roh yang menghibur, menguatkan, dan menolong kami dalam setiap keadaan kami. Kami berdoa di hari-hari ini untuk terus berdoa, mengalami kepenuhan dan mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberkati mereka yang hari-hari mengalami kesusahan. Biarlah Engkau hiburkan dengan Roh Kudus-Mu. Mereka yang kekurangan hikmat, Tuhan berikan hikmat Roh Kudus kepada mereka. Mereka yang membutuhkan kesehatan, Engkau menganugerahkan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kami boleh memperingati peristiwa kenaikan itu yang mengingatkan kami akan hidup yang kekal dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom pada saudara yang ada di rumah. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman, agar kita semua dalam kenaikan Yesus masih tetap bisa beribadah di rumah. Untuk pengumuman seperti biasa, pengumumannya hari Minggu tetap ada ibadah di tempat, bukan online. Ada dua cara, online dan offline, di tempat jam 5 sore. Dan Rabu juga ada Zoom, doa khotbah seperti biasa. Untuk persembahan juga bisa melalui transfer kalau ada yang mau memberikan persembahan. Mungkin hanya itu saja pengumuman. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kenaikan yang telah kami selenggarakan ini Tuhan, maupun walaupun secara online Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami agar kami bisa beribadah walaupun dalam keadaan pandemi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong lindungi kami semua jemaat-Mu dari segala mara bahaya, virus-virus yang ada Tuhan. Berkati negara kami agar selalu dilawan Tuhan untuk melewati pandemi yang ada Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, agar presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintahan yang lainnya Tuhan, Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Ibu Endah, agar diberkati dalam segala hal pelayanannya, dan apapun yang Ibu kerjakan Engkau buat berhasil. Berkati kami jemaat-Mu agar selalu dilindungi dalam kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul bersama beribadah Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Samuel Hartono, istri dan anak-anaknya, menantu dan cucunya Tuhan. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan, agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga program-program vaksin yang ada Tuhan, Kau lancarkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak atas karunia yang Kau berikan begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Demikianlah doa syafaat kami pada malam hari, dan kami akan menerima doa berkat lewat hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama akhiri ibadah kita dengan nikmati berkat Tuhan dan menerima berkat. Angkat tanganmu, baik kau yang ada di ruang ini hari ini maupun pada saat ibadah esok pagi. Pastikan mereka diberkati Tuhan, diberkati dengan kesembuhan di langit dan jangan mudah kesehatan. Berkat proteksi dari Yesus memprotek, melindungi kau dari setiap orang yang cara habisi serta pergaulan yang menyesatkan, bahkan virus juga bakteri yang mematikan. Engkau memberkati kami dengan keterampilan mengerjakan, melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tangan-Mu, sehingga berlipat kali kemuliaan Tuhan. Di
berkat dengan hikmat atau budi, pengetahuan surgawi dan marifat Allah untuk menempuh studi kami. Berkat jasmani dan rohani, berkat anak cucu dan berjodoh, sukacita dan sejahtera melimpah surga. Terima berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai malam. Dan Yesus datang kali kedua menjemput kita manusia yang percaya kepada Anak. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Selamat berhari.